بن علي المليباري جميع مشايخنا في الدين جميع بين ما تنازل وإن تعلم تعليم تذكر تذكرا مفردا والإفادة والاستفادة والحث على التمام وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال آمين بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم. ذكر الناظم في هذا البيت 5 شعب. الشعبة الأولى الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أن نؤمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ند له أزلي قائم أبدي دائم لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن منزه عن الجسمية ليس كمثله شيء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. Kajian kita dalam kitab Qami'ut Tughyan. Jamaah yang belum dapat Qami'ut Tughyan, cari di PDF Qami'ut Tughyan, ya, PDF. Kalau saya nggak perlu lah saya ngasih tahu jamaah cara cari PDF, nggak perlu lah ya. Itu hal-hal yang sepele. Allah Akbar. Jadi nyari-nyari PDF itu hal-hal yang sepele. Nggak perlu saya turun tangan. Masa saya nyariin PDF? Lucu-lucu aja kan? PDF Qami'ut Tughyan. Kalau tahu caranya, ya. Kalau nggak tahu, cari sama yang tahu. Yang tahu, cari sama yang tahu. Jangan bertanya kepada saya tentang PDF. Dan juga pertanyaan nanti di siaran langsung ini jangan pertanyaan tentang PDF-nya, itu teknis itu. Hal-hal yang teknis jangan bertanya kepada saya. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Dalam kitab Qami'ut Tughyan, Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang alim besar Banten. Seorang alim besar Banten yang kuburannya di Ma'la, ya, kuburannya di Ma'la, di Makkatullah, di Makkah Al-Mukarramah. Itu beliau mencarahkan dari kitab asalnya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Ini sangat terkenal. Kalau kita belajar Fathul Mu'in dan sebagainya, itu karangan beliau, Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Bukan Al-Malibari kemudian artinya Malioboro, atau Malioboro di Jogja, Al-Malibari. Amin birabbika wal malaiki wal kutub. Berimanlah engkau kepada Tuhan engkau. Ini mulai kajian kita kemarin. Al-Habib Umar ketika datang di Indonesia, entah itu di Jakarta, entah itu di antaranya di Istiqlal, di mana dan di mana, ini beliau membaca kitab ini.
Sampai pada akhirnya beliau sampai ke Australia dan sebagainya, di Malaysia, membaca kitab ini. Amin bi rabbiki wal malaiki wal kutub. Berimanlah engkau kepada Tuhan engkau. Jadi imannya kita kepada Allah jangan menurut kata orang, kata teman Allah itu adalah Tuhan. Enggak. Kata kita. Kalau kata teman Allah adalah Tuhan berarti kita ngikut-ngikut, berarti imannya masih ikut-ikutan. Enggak sah iman ngikut-ngikut. Ya. Muhammad Ghaus itu. Muhammad Ghaus. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau iman betul-betul kita beriman kepada Allah langsung. Engkau kenapa beriman kepada Allah? Karena Allah Tuhan saya. Dan saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan saya. Dari mana tahu? Saya diajarkan oleh guru-guru saya. Lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita kepada Allah enggak boleh ikut-ikutan. Ya, tahlilan ikut-ikutan boleh. Mau kemana nanti? Mau tahlilan? Ikut dah. Lumayan. Pulang tahlilan dapat besek. Ikut-ikutan. Alhamdulillah enggak ada masalah. Tapi kalau masalah iman enggak boleh ikut-ikutan. Amin bi rabbiki wal malaiki amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Berimanlah kepada Tuhan engkau, kepada para malaikat dan kitab. Malaikat yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pahami ada 10. Kitab yang wajib kita pahami ada 4. Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wal anbiya wa bi yawmi yafnal alam, dan wajib beriman kepada para nabi dan rasul yang wajib kita fahami ada 25 nabi dan rasul. Ya. Itu 25 nabi dan rasul yang wajib kita pelajari. Ada 313 nabi. Itu tidak wajib kita pelajari. Wa bi yawmi yafnal alam, dan wajib beriman kepada hari di mana alam itu runtuh, yaitu hari kiamat. Wajib kita yakini nanti akan ada hari di mana alam ini runtuh. Disebut yaumul qiyamah. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Karena enggak ada hari lagi. Udah hari akhir, yaumul akhir. Yaumul akhir, hari akhir, enggak ada hari setelah akhir. Ya Allah, hidup kita cuma sekedar sebentar. Ada sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 30, 40, 50, 60, 70, sebentar, 80. Sebentar, betul-betul sebentar. Kemarin kita baru menyongsong merahab ya Ramadan. Sekarang udah malam ketiga. Gitu. Jadi malam ketiga. Berarti kalau misalnya kita nanti 23 malam ke-23, malam 25, malam 27, malam 29, atau malam 21, itu kan biasanya malam Lailatul Qadar turun, di malam-malam akhir ganjil. Tapi kalau misalnya teman kita yang puasanya duluan, bagaimana dong? Dapat Lailatul Qadar enggak? Bagaimana? Ganjilnya kita adalah genapnya dia. Ganjilnya kita adalah genapnya dia. Sementara malam Lailatul Qadar dikatakan ulama umumnya itu turun 21, 23, 25, 27, walaupun bisa jadi di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Kalau dikatakan oleh Imam Nawawi, carilah tuh awal Ramadan sampai akhir. Kalau hati kita bersih, kita bakal dapat. Tapi kalau cuma sekedar nyari-nyari doang, hati kotor, enggak dapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kali ini itu lelekan. Alhamdulillah, enggak tidur-tiduran. Alhamdulillah. Jadi itu dikatakan oleh lelekan. Ente sih. Apa tadi? Lailatul Qadar dari Imam Nawawi, beliau menyatakan dari awal sampai akhir jaga. Tapi itu mereka para ulama walaupun tidurnya di malam Lailatul Qadar dapat dia. Itu ulama tidur doang di malam Lailatul Qadar dapat. Tapi banyak bukan ulama walaupun itu ibadah kan hatinya kotor. Hatinya kotor, enggak dapat walaupun itu dia la ilaha illallah, hatinya kotor, enggak dapat juga.
gitu. Jadi yang yang dapat malam Lailatul Qadar orang yang hatinya bersih, orang yang puasa, orang yang tarawih. Sementara dikatakan mereka para ulama ngambil hadis Rasulullah tarawih 20 rakaat. 20. Kalau misalnya ada yang kurang, gimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Nah, dalam sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada dalam sabda lain, man shoma wa qama. Barang siapa yang puasa dan gam itu artinya mendirikan salat tarawih. Kalau misalnya kurang dari 20, bagaimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Dia beriman dan dia ikhlas dalam menjalankan puasa dan salat tarawih yang 20 rakaat. Diampuni dosanya oleh Allah. Nah, permasalahan kalau misalnya ada orang yang salat tarawihnya enggak sampai 20, bagaimana dong? Enggak sampai 20 rakaat. Bagaimana? Ini ketentuan baginda Rasul, bukan ketentuan saya. Zakaran nadhimu fi hadzal baiti khamsa syu'ab. Pengarang kitab ini itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani menyebutkan lewat bait ini ada 5 cabang iman. Syu'batul ula, cabang yang pertama iman billah, yaitu beriman kepada Allah. Ini pelajari, ini ilmu dasar. Ilmu yang wajib kita pelajari ini jamaah sekalian. Al-imanu billah huwa an nu'mina bi anna Allaha wahid. Beriman kepada Allah, kita yakini bahwa Allah Maha Esa. Yakin bahwa Allah Maha Esa, tunggal. Esa, satu. Qul huwallahu ahad. Yakin bahwa Allah satu. Enggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah ada 2. Enggak pakai. Kufur. Ketika ada seseorang menyatakan jangan-jangan Tuhan ada 2, kufur dia, kafir dia. Wajib nih terpatri dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita bahwa Allah Maha Tunggal, satu. Tidak ada sekutu baginya, enggak ada sekutu. Enggak ada yang bekerja sama dengan Allah. Allah menciptakan manusia dengan sendirinya. Allah menciptakan seluruh alam dengan sendirinya. Allah Maha memberi dengan sendirinya. Ingat, gak ada sekutu bagi Allah. Belanda kalah dengan Indonesia, pulang dalam kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dia balik lagi, bawa Inggris, bawa Amerika, sekutu namanya tuh. Dia kalah, dia bawa lagi teman-temannya, namanya sekutu. Manusia, itulah banyak kecerdasan yang licik namanya, licik. Dia kalah, dia bawa teman-teman. Itulah orang-orang yang licik. Allah tidak sekali-kali disekutukan. La syarikalah, Allah tidak disekutukan baginya. Fardun, Allah Maha Tunggal. La mitsalah, tidak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada. Gambar ini ada yang menyerupai, gambar itu ada yang menyerupai, alam ini ada yang menyerupai, Allah enggak ada yang menyerupai. Samadun la niddalah. Allah Subhanahu wa taala Maha tempat bermunajat. Allah tempat bermunajat. Kalau kita mau bermunajat, munajatlah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat berlindung. Dialah Allah tempat berlindung. Dan adalah tidak ada duanya. Azaliyun gaimun abadiyun daiman. Maha terdahulu. Allah Maha terdahulu. Enggak kita pahami Allah kapan ada ya? Allah kapan ada? Enggak ada kata-kata kapan. Allah Maha terdahulu. Daimun, menjalankan sesuatu, abadiyun daimun, selama-lamanya. Jalla Allah. Enggak dikenal batasan bagi Allah, tidak, karena Allah Maha abadan, selama-lamanya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, la awwala li wujudihi wa la akhira li abadiyati. Allah tidak ada awal keberadaannya dan tidak ada akhir. Allah Maha. Kalau dikatakan kapan keberadaan Allah, kapan akhirnya Allah? Hati-hati, Allah Maha segala-galanya. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau misalnya ada awal, ada akhir, namanya makhluk. Sementara Allah beda dengan makhluk. Ini kajian tauhid nih jemaah sekalian, jangan sampai lemah.
Banyak orang lemah karena tauhid, kufur dia, terjerembab dalam kekufuran. Lemah dengan masalah ekonomi, ya Allah, masalah ekonomi. Alhamdulillah min dzalik, banyak mereka kaum muslimin yang lemah-lemah imannya. Ya itu alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan mereka dengan gara-gara perempuan, dengan gara-gara harta Indomie sebungkus ditinggalkan imannya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nikahi perempuan-perempuan yang ahli majelis. Ya, nikahi perempuan-perempuan yang ahli majelis. Demikian juga perempuan kalau mau dinikahi sama orang jangan maunya aja begitu, enggak. Maulah dia dinikahi dengan orang-orang yang tahu ngaji dan mengamalkan ngaji. Gitu. Sebaik-baik mendapatkan jodoh itu di majelis. Ya, bukan di perkantoran. Di perkantoran dia dapat perempuan dengan lipstik yang serba mewah. Tapi ketika dia menjumpa dengan perempuan yang ada di majelis, Masya Allah. Ini udah banyak kan di grup-grup, saya kaget Masya Allah. Di grup-grup ada 2 perempuan, yang satu pakai kacamata, yang satu enggak. Pak Ustadz, gitu. Allah Akbar. Ini dia nih, ini. Biasa, Pak Ustadz. Allah Akbar. Jaga kekuatan iman. Banyak gara-gara perempuan iman jatuh. Ya. Iman terus naik. Mau itu perempuan, mau itu harta, mau itu tahta, wanita, enggak pakai. Iman kuat. Iman kuat. Nah, dengan kekuatan iman yang kemarin kita pelajari ba'da subuh, kekuatan iman karena apa? Dengan ibadah. Lemahnya iman dengan maksiat. Orang kalau lagi dia kosong dalam melakukan ibadah, maksiat timbul. Ya Allah, hidup ngapa begini amat ya? Nah, timbul tuh dia karena kosong jiwanya. Jadi orang yang jiwanya kosong banyak masukan. Udah gitu dia nanya kepada orang. Bukan dia nanya kepada guru, bukan dia nanya kepada ulama, dia nanya kepada orang. Orang tersebut sotoy, so tahu, hancur berantakan. Hidup sekali, kemudian kalau dibuat berantakan, udah nggak bakal bisa lagi. Nah, pentingnya kekuatan iman. Qayyumun la yafnihil abad. Allah maha berdiri dengan sendirinya. Enggak pakai. Allah enggak dibantu, enggak butuh bantuan, enggak pakai. La yafnihil abad, tidak hancur gara-gara Allah maha selama-lamanya, enggak ada. Allah tidak pernah hancur. Allah lah yang maha menghancurkan. Boleh jadi alam semakin lama semakin hancur. Coba kita lihat nenek-nenek sekarang usia 70 tahun. Ketika di usia belasan tahun bagaimana? Masya Allah. Tapi ketika di usia 70 tahun, sirna dia. Udah mulai satu kempot, satu ini. Itu makhluk gitu. Atau tempat tinggal. Rumah aja. Rumah kalau misalnya tuh rumah lama, ada aja kekurangannya. Ada yang Masya Allah. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah maha segala-galanya. Wala yughayyiruhul amad. Allah tidak dirubah. Allah yang maha merubah. Bal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir. Dia Allah yang maha zahir, yang maha batin. Munazzahun anil jismiyah. Tersucikan dari zat jasad. Enggak bisa kita bilang nih Allah punya perut, nih Allah kayak perut nih, perutnya kayak gini, kayak enggak boleh. Allah tersucikan dari hal seperti itu. Makanya kalau misalnya ada orang punya Tuhan kemudian digambarkan Tuhannya ada punya mata, punya hidung dengan bentuk apa namanya? Batu atau dengan makanan. Nauzubillah min dzalik. Allah tidak seperti itu. Atau diungkapkan nih, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Allah tersucikan dari hal-hal seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, dialah Allah tidak ada yang menyerupai sesuatu sedikit pun enggak ada yang menyerupai Allah. Bisa jadi kita lihat manusia ada yang serupa, atau mungkin kita ngelihat jin
Jin satu dengan jin dua serupa, bisa jadi. Tapi Allah tidak pernah terserupakan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dengan kuatnya. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah, kita jalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Demikian juga ke Rasulnya. Kalau betul-betul kita beriman kepada Rasulullah, kita ikutin ajarannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian hari orang menjalankan sunnah Rasul semakin sedikit. Sedemikian hari ini menjalankan sunnah Rasulullah semakin sedikit. Kan sunnah kalau lagi masuk pasar, la ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dengan kencangnya. Mana ada orang sekarang ada di pasar atau di mall. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mau kemana ente? Mau ke majelis? Ini kan mall. Padahal itu sunnah. Kita kalau misalnya ke tempat-tempat mall, tempat-tempat jualan, pasar impres atau pasar yang ramai, baca doa masuk ke pasar sunnatul Rasul Muhammad. Bahkan sebagian orang mau ke mall, pecinya dilipat, seakan-akan peci hanya untuk sholat, dilipat pecinya. Katanya percaya sama Rasulullah. Kalau percaya sama Rasulullah, jalankan sunnatul Rasul Muhammad. Dakwah di mana orang enggak pakai peci, kita pakai peci. Di mana orang pernah kita berani pakai sorun ke mall, sarung maksudnya ke mall. Pasti ada orang menyatakan ini pesantren nih untuk ketinggalan zaman. Astagfirullah. Sunnah Rasulullah kan dibilang ketinggalan zaman. Kita pakai baju gamis, kuat gak kita? Pakai baju gamis, itu di mall, kemudian juga di bandara Republik apa namanya, pakai gamis. Masya Allah. Kita kesana kesini pakai gamis. Kita menjalankan seperti itu. Mudah-mudahan sempurna iman kita. Amin. Ya, jadi di antara menjalankan iman kepada Allah dan Rasulullah, lihat praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, bagaimana salat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana Al-Quran kita? Bagaimana ngaji kita? Itu. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Bagaimana kalau kita beriman kepada Al-Quran? Apakah dibaca Al-Quran, dipelajari Al-Quran, diamalkan Al-Quran? Innama unzila Al-Quran yatadzakkar, diturunkan Al-Quran untuk diingat, ya'mal bih, untuk diamalkan. Jadi Al-Quran itu untuk kita amalkan. Bukan cuma sekedar kita baca selesai atau main lagu yang paling indah. Amalkan Al-Quranul Karim. Betul-betul kalau kita beriman kepada Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis dengan banyaknya itu Sayyidina Abu Hurairah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Sampai kayak gitu. Sayyidina Abu Hurairah diajarkan oleh baginda Rasulullah memerangi manusia sampai orang mengucap la ilaha illallah. Perang, sesuatu hal yang indah, perang untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian orang perang takut, tapi mereka kaum muslimin perang adalah sesuatu hal yang paling indah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman qala la ilaha illallah faqad usima min nafsi. Barang siapa mereka orang kafir yang sudah menyebut la ilaha illallah, terjaga dirinya.
Dirinya terjaga udah. Wa mali, hartanya terjaga, artinya nggak boleh diperangi lagi. Kalau ada orang udah beriman kepada Allah. Illa bihaqqi wa hisabihi Allah, kecuali haknya dan hitungannya tergantung kepada Allah. Masalah pribadi hubungan dia dengan Allah. Tapi kita sebagai seorang muslim menjaga wibawa muslim. Sampai kayak gitu. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Jadi itu landasan dakwah. Dakwah lagi. Kalau misalnya mau di dakwah cuma sekedar dilihat enak atau enggak enaknya, secara zahir ya kebanyakan enggak enak. Tapi mereka para ulama-ulama saleh sudah merasakan nikmat batin dalam berdakwah. Hatta orang enggak pada berpercaya sama dia, atau orang enggak suka sama dia, tapi udah sebuah kenikmatan dakwah. Gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti itu. Orang udah merasakan nikmatnya dakwah, dia masuk kategori beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kita udah masuk belum kategori dakwah? Gitu. Yang ada malah kita didakwahi. Saya pernah dengar ada seseorang mimpin majelis yang biasanya dia mendirikan salat tarawih 20 rakaat. Kemudian jamaah meminta kepada dia 8 rakaat aja dah, 8 rakaat. Akhirnya dirubah yang tadinya 20 rakaat menjadi 8 rakaat. Habis 8 rakaat langsung salat witir 3. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Bagaimana nih? Ente yang harusnya berdakwah malah didakwahi. Ente ustadz yang harusnya merubah orang, ente malah dirubah. Musibah ente. Ente yang harusnya merubah orang yang tadi 8 menjadi 20, ngapa jadi ente ikut-ikutan? Malah ente terbawa menjadi 8, udah gitu witir 3 rakaat. Terus habis itu saya pulang mau nerusin, ya nggak bisa, udah ditutup dengan witir. Terus gimana? Ya udah, namanya qiyamul lail, bukan disebut dengan tarawih. Terus ya udah. Itulah ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Ibadah ini banyak sekali. Bikin masjid, bikin mushola, bikin majelis taklim, ngikutin masyarakat. Masyarakat awam. Masyarakat bodoh, harusnya masyarakat diajarin malah ngikut masyarakat. Masyarakat mau ikut atau tidak ikut nggak ada masalah. Nggak usah ngerubah sesuatu dasar yang alami yang sudah asal. Ya, ibarat tuh masyarakat di rakaat ke-8 pada meruntul pulang, tek kayak anak kecil, ya. Silakan, kayak anak kecil lari, tek. Di rakaat ke-8 pada pulang. Gitu. Cuma nanti di hari kiamat dia baru merasakan. Enggak di dunia aja dia enggak bakal merasakan nikmatnya tarawih. Enggak merasakan nikmatnya puasa di bulan suci Ramadan. Enggak bakal dia nikmati. Ini sayang. Semuanya itu bersentuhan dengan dalil, jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya melakukan ibadah disertai dengan ilmu, sah ibadahnya. Banyak orang ibadah menurut hawa nafsu. Apalagi kalau punya guru yang salah, ya udah. Asy'ubatu tsaniyatu, cabang iman yang kedua, al-iman bil malaikah. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Wadzalika bi an tusaddiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian engkau yakin adanya mereka para malaikat, mereka adalah hamba Allah yang mulia. Harus kita yakini bahwa malaikat itu hambanya Allah mulia sekali, enggak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Jadi itu Allah perintahkan malaikat sedikit pun tidak pernah melanggar. Ada sebagian malaikat yang diciptakan oleh Allah dari awal Allah bilang sujud, sampai nanti hari kiamat tetap sujud. Ada sebagian Allah perintahkan kepada malaikat diri dalam salat, sampai hari kiamat diri dalam salat. Dari awal penciptaan malaikat sampai akhir seperti itu. Allahu Akbar. Betapa setianya malaikat kepada Allah. Tapi tetap manusia lebih istimewa daripada malaikat.
Karena manusia diberi ilmu dan pengamalannya. Tuh lihat, malaikat sampai kalah ibadahnya dengan manusia. Tapi manusia mana? Gitu. Apakah manusia secara umum? Tidak. Mereka para malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang telah diperintahkan. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka jalani. Enggak ditunda-tunda. Kalau kita kan ditunda-tunda. Yang jalan ini, iya, tapi Allahu Akbar, masih ditunda lagi. Mereka tidak. Oh, majsamun latifatun dawatu arwah. Mereka para malaikat jasad yang lembut. Kalau kita kan kasar. Ingat tuh, kita kasar. Malaikat lembut sekali. Saking lembutnya enggak tergapai. Dawatu arwah, punya roh. Sebagaimana manusia punya roh. Cuma itu malaikat lembut sekali. Mampu untuk menyelinap, mampu untuk kesana kesini, saking lembutnya. Ja'alallahu lahum quwwatan 'ala at-tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin. Allah jadikan buat mereka para malaikat kekuatan untuk menyerupai. Jadi malaikat itu bisa menyerupai apa aja. Dengan serupa yang berbeda-beda tapi yang bagus. Enggak serupa dengan jin, enggak serupa dengan setan, enggak, serupa yang bagus-bagus. Itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para rasul beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya dari Allah. Demikian juga mereka orang-orang beriman ikut beriman kepada para rasul, pada rasul tersebut. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya yaitu rasul dan umatnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Wali hadits Umar bin Al-Khattab, wali hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihain. Fi su'al Jibril al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sebagaimana hadis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang Allah ridha kepada beliau, dalam kitab Sahihain. Sahihain berarti Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam pertanyaan malaikat Jibril, ini yang disebut dengan hadis Jibril. Al-Islam, Al-Iman, Wal-Ihsan, dan tanda hari kiamat. Lengkap di situ. Dengan pertanyaan Al-Iman antum minabillah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya bahwa iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasulnya. Syu'batu satu cabang iman yang ketiga, al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Sufi Ibrahim, Sufi Musa. Itu. Wadzalika bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiyahi minal kutubi wahyun minallah. Yaitu engkau membenarkan apa yang Allah turunkan kepada para nabi, itu kitab-kitabnya itu adalah wahyu yang datang dari Allah. Taurat, Injil, Zabur itu semuanya wahyu yang datang dari Allah. Taurat kepada Nabi Allah Musa, Injil kepada Nabi Allah Isa, Zabur kepada Nabi Allah, Zabur kepada Nabi Allah, Zabur kepada Nabi Allah, Zabur kepada siapa? Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Di mana beliau membaca kitab Zabur, itu burung-burung berhenti menikmati bacaan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ala ahkamihi wa akhbarihi, yang ada di dalam kitab tersebut terdapat banyak hukum dan cerita-cerita. Al-Quran tuh banyak cerita tentang Nasrani, Yahudi, bercerita tentang Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh. Banyak sekali itu Al-Quran berbicara tentang umat-umat terdahulu. Maksudnya agar kita nih mengambil pelajaran dari umat terdahulu, mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul terdahulu. Sebaik-baiknya kita mengambil pelajaran dari sebelum kita. Gitu. Ya, mengambil pelajaran. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi
wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah, pada kitab yaitu Al-Quran, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga beriman kepada yang Allah turunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Asy'ubatur rabi'atu al-imanu bi anbiya'ihi, macam iman yang keempat, beriman kepada para nabi. Wa dzalika bi an tu'mina bi anna al-anbiya'a shadiquna fi ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Shadiquna fi ma ukhbiru bihi 'anillahi ta'ala. Yang demikian engkau beriman bahwa para nabi itu jujur sebagaimana yang telah diberikan kepada mereka dari Allah. Jadi apapun yang datang dari Allah, para nabi dan rasul jujur menerimanya. Tidak ada nabi dan rasul yang salah. Ya, ingat tuh, yakin, seyakin-yakinnya kita. Tidak ada nabi dan rasul yang salah. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim, dan bahwa di antara mereka para nabi dan rasul, para nabi Allah utus buat mereka untuk makhluk. Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada makhluk. Wa takmini ma'ashihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kembalinya mereka, yaitu akhirat. Wa ayyadahum bil mu'jizatid dalah, dan Allah perkuat mereka kepada para nabi dan rasul dengan mu'jizat. Kalau rasul dapat mu'jizat untuk berdakwah, kalau nabi tidak diwajibkan untuk berdakwah. Jadi lebih istimewa rasul daripada nabi. Kalau rasul udah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Ala sidqihim, dengan kejujuran mereka. Fabalagu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafina ma amaru bi bayanihi. Mereka itu para rasul menyampaikan yang datang dari Allah dengan risalah-risalahnya dan menjelaskan kepada mereka orang yang wajib mendapatkan syariat, mukallaf namanya, sebagaimana yang telah mereka para nabi dan rasul perintahkan dengan menjelaskan kitab tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para rasul dan para orang yang beriman itu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi tersebut lewat Tuhannya, lewat Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kitab, malaikat, kitab, dan kepada rasul-rasulnya. Asy'ubatul khamisatu, kemudian macam cabang iman yang kelima, al-imanu bi fana'il alami ad-dunyawi wa bil yaumil akhir. Beriman kepada hancurnya alam. Alam bakal hancur. Alam duniawi ini yang sekarang kita berada hancur. Mau kita sayang-sayang hancur, dan wajib kita percaya. Itu hari akhirat. Kalau udah datang hari akhirat, udah tidak ada yang bisa menjaganya lagi. Kecuali ada beberapa sebagaimana hadis Rasulullah yang dijaga dari kehancuran akhirat. Di antara kubur Rasulullah Muhammad, Ka'batullahil Haram. Ya, Ka'batullahil Haram. Kemudian Ajbud Zanab itu tulang ekor. Itu tidak bakal hancur dengan adanya kiamat. Dan Allah selamatkan jasad para nabi dan rasul. Allah selamatkan jasad mereka para ulama, para aulia. Allah selamatkan jasad orang yang menghafal Quran. Allah selamatkan jasad orang yang meninggal dunia dalam mati syahid. Dan Allah selamatkan orang yang muadzin 7 tahun berturut-turut tidak pernah mengharapkan gaji. Yajibu ala mukallafin al-imanu bi fana'il alamid dunyawi al-'ulwi was-sufli. Buat mukallaf muslim akil baligh beriman kepada alam duniawi, baik yang tinggi maupun yang rendah, semuanya hancur.
wa bil yaumil akhir, dan wajib percaya kepada hari akhirat. Ma'ama ishtamala alaihi minal jazai wal hisabi wal mizan wal sirati wal jannah. Yang hari akhirat itu menghimpun balasan Allah. Kalau nanti di hari akhirat berbicara tentang balasan Allah. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Wal hisab, hisab hitungan. Yang kebaikannya banyak dihitung juga banyak. Yang keburukannya banyak dihitung juga banyak. Mizan, timbangan, neraca. Siapa yang amal ibadahnya banyak berarti timbangannya kebaikan banyak. Tapi kebalikan, naudzubillah min dzalik, kalau amal ibadahnya banyak berarti timbangan maksiatnya banyak. Wasirat, siratal mustaqim, bagaikan rambut dibelah 7. Tapi lebih panas dari api. Ya. Lebih tajam daripada pedang. Itu nanti di hari akhirat. Betul di dunia tidak ada, karena di dunia untuk beramal. Untuk beramal, untuk memaksimalkan amal kita kepada Allah. Hidup kita di alam dunia untuk ibadah. Ingat, untuk ibadah, bukan untuk kerja. Sementara kerja itu di antara ibadah. Kerja di antara ibadah. Kalau orang udah betul-betul dia melakukan ibadah, pasti kerjanya benar, jujur, tidak pernah ngambil sana dan ngambil sini. Wal jannati wan nar, dan surga dan neraka itu nanti di hari akhirat. Fa gaulun lin nadhimi, kemudian ucapan pengarang, bi rabbiki bi fathil kaf. Bi rabbika bi fathil kaf wa gaulu wal malaiki bi kasril kaf ma hazfil ha. Haknya enggak ada, asalnya wal malaikati, taknya itu enggak ada, ha. Wa gaulu wa bi yaumi bil jar ma hazfit tanwin, tanwinnya dihilangkan. Wa afsah wa bi yaumi, bukan wa bi yaumin, li idhafatiha lil jumlatil fi'liyatil mu'rabah, karena idhafah dia menjadi idhafah di jumlah fi'liyah yang bermu'rab. Wa yajuzu bina'uha 'ala al-fathi fi mahalli jar, boleh juga dibaca fathah kedudukannya dalam keadaan jar. Wa bi yauma qala an-nadhim wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi macarin fihi al-khalaiqu tahshamu. Qala an-nadhim fi hadha al-bayt 3 syu'ab faqala ala nisgi ma taqaddam. Kemudian nanti di hari kiamat al-ba'ats itu kebangkitan. Allahu akbar. Berapa lama di dunia? Padahal hidupnya kita di alam dunia sebentar. Hidupnya kita di alam dunia sebentar. Tapi di kuburan tergantung nunggu datangnya kiamat. Kalau kiamat masih 3.000 tahun lagi, ya di dalam kubur 3.000 tahun. Kalau nunggu kita kiamat di dalam kubur itu 300.000 tahun, ya 300.000 tahun kita nunggu. Tapi kalau misalnya kiamat tinggal 100 tahun, ya berarti kita nunggu 100 tahun di dalam kubur. Itu tergantung semuanya ketentuan Allah. Ba'ats, setelah kiamat besar, hancur segala-galanya, itulah kejadian ba'ats, kebangkitan. Orang dibangkitkan menurut amal ibadahnya. Ada sebagian orang dibangkitkan dia pakai ihram, padahal dia nggak pernah berhaji, nggak pernah berumrah. Dia punya duit, lagi mau berangkat haji, lagi mau berangkat umrah, dibohongin. Dia atau dia miskin, mau berangkat umrah, nggak kebagian juga. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan cinta haji dan umrah. Allah bangkitkan dia, ketika bangkit dari kubur, labbaik Allahumma labbaik, masya Allah. Padahal nggak pernah haji, nggak pernah umrah. Ada sebagian dibangkitkan bersama Rasulullah Muhammad, para aulia, para ulama. Ini orang yang mau berjuang di jalan Allah, mau dakwah.
Orang yang mau dakwah kepada Allah, dakwah, kita jalankan dakwah, nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, Rasulullah udah nunggu. Ibarat kita mau naik bis itu, Rasulullah udah nunggu. Yang nunggu Rasulullah. Yang nunggu mereka para aulia, para ulama, guru-guru kita nunggu. Allahu Akbar. Berapa banyaknya tuh dan berapa besarnya tuh kendaraan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Tapi ini orang khusus. Orang yang mau hidupnya di alam dunia, mau dakwah. HP buat dakwah, istri buat dakwah, anak buat dakwah, majlis buat dakwah, harta buat dakwah, semuanya buat dakwah. Semuanya buat dakwah. Nah, nanti ketika kita dibangkitkan langsung baginda Rasulullah. Itu. Kalau kita mau, ya sekarang waktunya Ramadan. Awal-awal Ramadan kita ayo bismillah maksimalkan ngaji dan ngaji. Makanya mereka para ulama-ulama saleh menyatakan kalau mereka orang udah gemar ngaji, mudah untuk dinasihati. Kalau udah gemar ngaji. Tapi kalau udah susah ngaji, misalnya ada anak kecil belajar ngaji, tapi bapaknya nggak ikut ngaji, ibunya nggak ikut ngaji, susah tuh. Walaupun tuh anaknya ngaji sama kita, anaknya ngaji sama kita, tapi bapaknya nggak gemar ngaji, ibunya nggak gemar ngaji, susah. Suatu waktu aja tuh anaknya. Nanti ketika tuh anaknya udah mulai dewasa, udah. Karena apa? Karena tidak ada bimbingan dari bapak dan ibunya. Nggak ada bimbingan dari bapak dan ibunya. Nah, kalau kita mau menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah, bermula dari kita jamaah. Bermula dari kita. Kita mau gak ikut barisannya Rasulullah, safnya Rasulullah di hari kebangkitan? Dianggap ini perkara remeh buat sebagian orang. Ngaji urusin dah. Iya, dia nggak pernah merasakan detik-detik sakaratul maut. Dan dia nggak pernah tahu tentang betapa dahsyatnya alam ketika sakaratul maut dan di dalam kubur. Mungkin dia ngomong seperti itu. Saking jauhnya iman dia kepada Allah. Semakin orang jauh dari Allah, nggak pernah dia, walaupun ngelewatin majlis aja udah. Bahkan terkadang dia ngerokok, terkadang dia nyengsot. Depan majlis dia ngomong apa nyengsot. Tapi ngaji enggak. Boro-boro turun ke majlis. Nah, ini orang yang paling merugi. Orang dekat masjid, dekat mushola, tapi terjauhkan hatinya dari masjid dan mushola. Atau mungkin dia di masjid di mushola, tapi hatinya enggak di masjid di mushola. Merugi juga. Dia di masjid, di mushola, di majelis taklim, tapi hatinya di luar. Merugi juga dia. Gitu. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita dekat dengan Allah dimanapun kita berada, di masjid, di mana. Dan kita nggak perlu untuk ngelihat banyak orang. Kalau kita lihat di Tahrim, orang sholat tarawih ada yang jam 9, ada yang jam 11, ada yang jam 12. Kapan waktu itu aja ada di Tahrim, Abdurrahman. Jadi jangan ketika kita sholat tarawih, udah enak banget tuh masjid yang lain udah kelar. Belum tentu. Gitu. Belum tentu masjid-masjid lain menjalankan rukun-rukun sholat tarawih sebagaimana yang ada. Dalin. Hardolin nanti. Dahar modal, ulin dahar makan mulu, odol. Wah, air besar mulu, lin tidur mulu, hardolin, dolin lagi. Untuk pantesan di bulan Syawal dolin mulu akhirnya. Gitu. Allahu Akbar. Di masjid-masjid yang lain kalau habis sholat tarawih cinta bersemi. Allahu Akbar. Dosa di bulan suci Ramadan. Di bulan yang lain nggak pernah ada. Habis subuh tuh, Masya Allah. Laki perempuan berangkat jalan, Allahu Akbar. Kelihatannya menurut kita, bagus banget. Bagus apaan? Gitu, pacaran itu habis subuh, berangkat bareng, pulang bareng. Permasalahan itu bukan suami istri. Allahu Akbar. Menyeramkan. Dan hanya ada di bulan suci Ramadan lagi. Di bulan yang lain Ramadan nggak ada. Ya kan? Perang, sorung itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Anak-anak kecil tuh sorungnya dilipat-lipat habis tarawih dan atau habis subuh. Di yang lain nggak ada pernah perang. Itu perang sorung.
Eh? Iya, tawuran. Tawuran petasan. Di bulan yang lalu nggak ada. Merusak. Bagaimana kita mau berada dalam areanya baginda Rasulullah? Jangan rusak Ramadan. Ramadan ada yang punya, dia Allah Subhanahu wa taala. Ramadannya Nabi besar Muhammad. Jangan dirusak. Agungkan Ramadan. Dengan banyak kaji, banyak hadir di majelis. Bersihkan hati, banyak sedekah. Sedekah qatifah, pahalanya besar. Karpet. Selagi itu karpet dipakai seumur hidup, pahalanya seumur hidup. Di Ramadan, Masya Allah. Terus sedekah apa lagi? Apa lagi? Sedekah media sosial. Oh iya, ngirim ngaji. Mau orang mau terima mau enggak, udah enggak ada masalah. Yang penting kita dakwah ini kan dakwah. Dakwah enggak harus diterima sama orang. Nabi besar Muhammad SAW 13 tahun ditolak oleh ahli Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad Rasul, pimpinan Nabi, ditolak dakwahnya 13 tahun di Mekah. Kita ngaku nih lulusan mana? Oh, orang pada nggak mau ngaji sama saya. Biarin aja. Rasulullah aja 13 tahun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabar, banyak sabar. Kalau kita mau dekat dengan Rasulullah, banyak sabar. Nggak bisa dihitung kesabarannya. Allah wal gad. كيف في خبر؟ ما في خبر؟ كرة كيف كرة القدم؟ بطل هكذا الناس ناس هكذا. لا تصدق ناس، تصدق كلام أبوك، صدق كلام أبيك وأبوك هذا خير الهداية، صدق كلامه. هؤلاء خائفين، هكذا الناس هكذا. والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر في الخلائق tahsyam. Di hari kebangkitan yang sudah dan hari ketentuan yang sangat agung dan berkumpulnya kita semua, kita dari zaman awal, dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman akhir kumpul jadi satu. Allahu Akbar. Reuni akbar. Apa? Reuni akbar, seluruh makhluk kumpul jadi satu. Allahu Akbar. Ada yang dalam kumpulnya itu mereka berenang dengan air matanya sendiri. Ada sebagian mereka berenang dengan darah yang putih-putih, apa namanya? Istirahat. Tadi dia istirahat, tapi lagi sakit. Ya, Masya Allah. Sami'na wa ata'na Muhammad Ghazali. Fi masyarin ini Muhammad Ghazali peduli, abinya lagi sakit ya. Fi masyarin fil khalaiqu tahjamu, di mahsyar, di tempat apa namanya perkumpulan seluruh makhluk bersatu semuanya. Dan menurut amal ibadahnya mereka masing-masing. Walaupun berdekatan, yang satu maksiat, yang satu ibadah, beda-beda. Walaupun dekat, saling dekat, yang satu surga, yang satu neraka. Yang satu tenggelam dengan amal ibadahnya, dengan air matanya, dengan darahnya. Yang putih apa namanya tadi saya bilang? Yang putih. Nanah. Dengan nanahnya. Tapi yang satu dengan ibadah yang dia lakukan, alhamdulillah. Nah, itulah yang disebut nafsi. Berdekatan tapi nafsi. Allahu Akbar. Persiapan kita untuk itu semuanya. Kita hidup di alam dunia yang cuma sebentar. Di akhirat selama-lamanya. Kalau kita mau hitung-hitung, ayo gum, ayo bangun, bangkit. Dan kebanyakan molor, jangan kebanyakan ngobrol, jangan kebanyakan apalagi si maksiat. Enggak ada kata-kata maksiat lagi. Stop kita dari maksiat. Udah stop. Wallahu a'lam. Fatihah.
حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله عنك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطان ودعاء سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم نبينا حمد المرسلين يا رحمن الكريم المقربين. اللهم اغننا بالعلم يا زين بالحلم يا كل من بالتقوى والاستقامة وعيدا من